Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau sharing tips untuk spesifikasi komputer yang enggak memperlambat. Jadi kalau kita bicara spesifikasi komputer itu, yang pertama paling penting itu memori. Memori itu boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Kalau kurang kan lambat. Bahkan lambatnya itu bisa seperti nggak responsif. Jadi kalau komputer memorinya sampai kurang, itu pasti sangat amat lambat sekali. Dan ini berlaku untuk banyak keperluan. Apalagi kemudian sampai harus di-swap. Jadi baik di Windows maupun di Linux atau lainnya, itu kalau memori kurang akan ada yang kena swap. Swap ini no problem sih, selama yang di swap ini bukan yang diperlukan. No problem lah, semua lari ke swap. Setelah lari ke swap ini, semua hal yang diperlukan itu jangan sampai ikutan ke swap. Harus ada cukup memori. Dan sekarang, untuk kebutuhan sekarang, memori 8 itu seringkali kurang. Apalagi kalau bukanya lebih dari satu aplikasi. Penulis tadi coba buka Android Studio, jalankan pemakaian memori jadi 8 GB dari keadaan netralnya 1,3 GB. Jadi Windows kosongan, install aplikasi, belum ada banyak aplikasi, yang utama cuma Android Studio saja, 8 GB memori kepake. Kalau itu ada antivirus, ada program-program lain, program kecil-kecil, program residen, program yang menetap di taskbar itu bakal kurang 8 GB. Jadi kalau sekarang beli komputer, beli laptop 16 minimalnya. Yang berikutnya adalah fragmentasi data. Tentu kalau yang namanya SSD mungkin fragmentasi nggak begitu pengaruh, tapi saya tetap rosot. Tapi kalau untuk hard disk, itu kalau nggak difragmentasi mungkin banter. Tapi kalau sudah fragmentasi, ampun-ampunan ya. Jadi kalau namanya hard disk fragmentasinya udah parah, bakal amat sangat lambat ya. Jadi fragmentasi perannya itu penting untuk performa. Kita ngomong Windows, soalnya Linux walau ada fragmentasi tapi nggak begitu penting. Dan aplikasi ini nggak ono aplikasi yang untuk defragnya, untuk mengurangi fragmentasinya sih nggak ono. Yang berikutnya dari sisi prosesor. Prosesor kalau zaman dulu ngomongnya adalah speednya. Kalau sekarang speed nggak begitu relevan kecuali kelas laptop. Kalau untuk PC atau untuk desktop ini nggak begitu relevan lagi karena penulis lihat spek. Prosesor paling rendah itu kecepatannya 3,2. Sementara itu yang paling cepat sekitar 5 GB, itu pun jarang. Prosesor kelas atas yang harganya jutaan atau puluhan juta, nggak jarang speednya itu cuma 4 GB. Jadi 5 GB itu hanya kepepet toh. Jadi bedanya antara yang kelas rendah dengan atas itu sudah sangat sedikit dari sisi speednya. Nah, yang paling penting kalau dari sisi prosesor yang sekarang itu adalah core, jumlah core-nya. Jadi
Sekarang prosesor itu di dalamnya ada namanya core. Ya, core itu artinya sebenarnya prosesor juga. Jadi kalau dulu namanya prosesor itu satu core. Artinya prosesornya cuma satu dalam satu keping prosesor. Sementara sekarang satu keping prosesor isinya bisa banyak. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, 8, 12, 16. Ada yang lebih tapi ya rasanya nggak begitu kepake kalau di PC desktop. Kalau di PC rumahan, misalnya yang 64 itu sudah beda lagi ceritanya. Jumlah core ini tidak berhubungan dengan harga ya. Jadi seringkali ada CPU yang lebih mahal tapi core-nya lebih sedikit. Satu core ini kekuatannya sama dengan CPU masa lalu ya. Tentu satu core yang misalnya 3 GB ya setara CPU masa lalu yang 3 GB juga. Makin mahal itu biasanya berhubungan dengan generasinya. Jadi orang itu sering keliru ya, beranggapan bahwa CPU generasi terbaru itu pasti lebih kencang. Itu salah. Jadi kalau sekarang ini dari pihak pabrikannya ya, dari pihak pembuat CPU-nya ya, Intel dan AMD ini sepertinya sengaja menyembunyikan jumlah core-nya. Jadi di spesifikasi kita cuma diberi angka-angka yang ya sebenarnya itu adalah angka versi, bukan angka performa. Jadi untuk Intel ada namanya Core i3, Core i5, Core i7. Itu tidak berarti kalau yang 7 itu lebih kencang daripada yang 3 atau 5. Untuk Ryzen, untuk AMD itu ada AMD Ryzen 3, 5, 7, 9. Itu juga ya ada yang merupakan angka versi tahun atau fitur ya. Jadi sekarang namanya prosesor itu ada namanya fiturnya. Yang bikin mahal adalah fiturnya, bukan dari kecepatannya. Dan fitur ini belum tentu bisa kita manfaatkan. Ada fitur yang hanya untuk ya keperluan tertentu saja. Kode-kode prosesor yang sekarang muncul ini, entah ya apakah kita bisa lihat, oh ini berapa prosesor, oh ini speednya berapa. Karena kadang ya antara misal Intel generasi 9 ke generasi 10 itu tidak ada perbedaan sama sekali ya, dari sisi kecepatan, dari sisi core, dari sisi intinya. Lagi pula itu variasinya sangat banyak, yang entah apa ya, entah bagaimana pemanfaatannya. Karena dari sisi spesifikasi mungkin cuma beda dari case-nya saja. Case juga ada 3 level, ada case level 1, level 2, level 3. Yang kita nggak tahu manfaatnya case 1-nya besar itu apa, case 2-nya besar itu apa, case 3 besarnya itu apa, kita nggak tahu. Dan ya kalau aplikasinya adalah ya pemakaian sehari-hari, bisa jadi case ini terbuang percuma. Sekarang ini sudah nggak zamannya dimana CPU itu nggak ada case-nya. Sekarang yang murah pun ada case-nya. Nah, antara yang case-nya kecil dan besar kita nggak bisa bandingkan. Aplikasi-aplikasi pun belum tentu bisa memanfaatkan case ini. Karena ya yang namanya kerja dari CPU yang pertama atau thread yang pertama belum tentu berikutnya akan dapat kerjaan yang sama. Bisa jadi di berikutnya dapat kerjaan beda.
Kalau sudah dapat kerjaan beda ya case-nya nggak kepake. Sementara case itu ada biar kalau kerjaannya sama nggak perlu mikir lagi CPU-nya. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan core. Core itu biasanya antara yang versi pertama dengan berikutnya seringnya sama, kadang juga bisa turun. Jadi CPU yang kelas mahal ya, kelas i7 gitu, yang sebelumnya 12 core, kok yang sekarang cuma 8 core atau malah 4 core, padahal harganya sama. Belum lagi yang antar versi. Mungkin ada banyak ya orang berpendapat i3 itu lebih lambat daripada i5. Itu juga nggak mesti. Bisa aja lebih lambatnya cuma 1%, 2%, 5%. Kenapa? Karena speednya cuma beda dikit, case-nya cuma beda dikit, core-nya sama. Jadi core i3 yang dual core, yang core-nya 2, itu ya bakal sama dengan i5 yang core-nya 2. Kecepatan baru beda banyak kalau core i5-nya core-nya 4. Intinya 5, prosesornya intinya 4, prosesornya 4. Nah, Core i7 juga sama. Karena apa? Intel Core i7 itu juga ada yang 4 core. Nah, kalau kita nggak hati-hati dalam memilih spesifikasi CPU, ya kita sia-sia beli mahal-mahal generasi terbaru Core i7, dapatnya cuma 4 core. Ya penulis ada sih CPU yang model begitu. CPU katanya beli di vendor, direkomendasikan oleh vendornya, ini komputer kencang nih, Core i7 ini, tapi ternyata cuma 4 core. Padahal tandingannya ada komputer dari AMD, saat itu AMD FX 8 core. Yang menang yang 8 core lah. Ya memang sih kalau antara AMD dan Intel itu kadang nggak fair, karena ya AMD-nya sendiri untuk optimasi prosesornya itu nggak seketat Intel ya. Atau dari yang buat kodenya itu optimasi untuk Intelnya sangat kuat, untuk AMD sangat lemah. Karena ya bagaimanapun yang bikin software kencang, aplikasi kencang itu juga bergantung sama yang namanya compiler atau interpreternya. Kalau compiler atau interpreternya dioptimasi hanya untuk komputer Intel, ya komputer AMD bakal lambat. Ya tadi penulis sempat membedakan aplikasi Android Studio jalan di Core i3 lawan AMD A6. Kalau dari sisi harga ya lebih murah AMD A6 jauh ya. Nah, ternyata nggak begitu jauh ya bedanya ya. Walau mungkin kodenya Android itu lebih dioptimasi untuk Intel, dalam di AMD ya nggak begitu banyak bedanya. Lambat-lambatnya podo. Dua-duanya sama-sama pakai SSD, speednya juga kebetulan sama-sama sekitar 3,7 GHz. Ya meh podo ya. Baru kalau dibandingkan dengan Core i7 4 core, kerasa bedanya. Penulis juga ada contoh ya, yang prosesor server 4 core Xeon, Intel Xeon 4 core. Ya ternyata speednya nggak begitu beda jauh dengan yang Intel i7 4 core. Padahal yang Xeon itu harga prosesornya jauh lebih mahal.
Jadi balik lagi lah ya, yang namanya performa komputer itu dari sisi memori wajib nggak boleh kurang, dari sisi hard disk nggak boleh fragmentasi kalau hard disk ya. Terus dari sisi prosesor kalau bisa core-nya yang banyak, kalau memang butuh yang prosesnya banyak. Tentu ini nggak berlaku untuk yang program batch gitu ya, karena ada aplikasi yang nggak bisa memanfaatkan multi core. Ada aplikasi yang cuma bisa pakai satu core misalnya ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang di command line biasanya. Kalau di Windows kita bisa lihat aktivitas core ini kalau kita pindah modenya ke logical processor. Jadi akan kelihatan berapa proses gitu ya. Tentu ini juga akan yang menghitung multi thread-nya juga. Ya itu saja sih dulu ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.